kita belajar sebenarnya kita perlu menuju persen masing-masing dua lagi. Oke. Oke, kemudian sebelum kita mulai, saya mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Ikram Pak. Ikram. Ikram ya? Jadi siapa lagi? Kenapa ada tidak hadir Ikram? Oke. Oke, yang lain hadir ya? Ya Pak. Oke. Ada yang tahu apa mata pelajaran hari ini? Ada yang tahu nggak? Inggris. Bahasa? Inggris. Bahasa Inggris. Jadi our learning is today is about classroom language. And I hope to you pay attention, and if you don't understand what about material, please give a question. Okay, jadi kalau tidak mengerti, tolong berikan pertanyaan. You can raise your hand. Kamu bisa angkat tangan. You don't understand about our material. The topic for our material is about classroom language. Do you know classroom language? Ada yang tahu nggak apa itu classroom language? Ada yang tahu nggak apa itu? What's definition of classroom language? Ada classroom language? Classroom language. Jadi classroom language itu kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya good morning, selamat pagi. Jadi yang berkaitan dengan seperti itu. Misalnya, ayo berdiri, stand up please, sit down please. Nah, itu yang berhubungan dengan classroom language. Apa-apa yang berhubungan dalam kelas, itu yang disebut dengan classroom language. Misalnya, show your pen please. Misalnya, tunjukkan pulpenmu yang berkaitan itu. Tunjukkan bukumu. Ini apa bahasa Inggrisnya? Jadi yang berhubungan dengan apa-apa yang ada di sesi baik penamaan benda-benda, contoh benda apa saja yang ada di ruangan? Ada papan tulis, ada meja, ada lampu, ada apa lagi? Kipas angin, ya. Nah itu. Kemudian yang berhubungan dengan biasa juga kata-kata yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran, misalnya Harlianto hadir Pak, Wanto hadir Pak. Dalam bahasa Inggris Wanto bersensil atau Bagri apa? Yes still. Nah itu berkaitan dengan classroom. Oke, sebelum kita mulai akan lebih pastinya itu coba kalian perhatikan di video ini ya. Perhatikan kita nonton bareng-bareng ya. Ya Pak. Open your books. Buka buku. Open your books. Buka bukumu. Close your books. Tutup kembali. Close your books. Kenapa? Sit down. Ayo sama-sama. Sit down. Sit down. Duduk. Ayo stand up. Berdiri. Sit down. Duduk. Stand up. Berdiri. Open your book. Buka buku. Close your book. Tutup buku. Selesai.
Be quiet, please. Nah, jangan berisik. Yes, kita habiskan video. Oke, sembari nonton, saya bagikan selebaran ya. Ini vocabulary. Oke. Apa itu no? Tidak tahu. Speak in English. Berbicara dalam bahasa Inggris. Repeat after me. Repeat after me. Who is absent today? Siapa yang hadir? Who is absent today? What does it mean in your language? Tidak mengerti bahasa. What does it mean in your language? Apa artinya? How do you say in English? How do you say in English? Thanks for watching. Okay, thanks for watching. Jadi tadi kita sudah mendengarkan atau melihat langsung lewat video. Nah, itu yang saya bagikan. Kurang lebih materi sebagai kecil materi yang ada di situ terdiri dari 6 materi. Nah, coba jadi di sini kurang lebih sekitar 6 materi. Coba satu orang bacakan. Ilyas dari nomor 1 coba. Open your book. Sit down ya. Please. Bukan sit, sit S. Sit down, please. Stand up, please. Be quiet, please. Show your pen. How your back. Oke. How your? Back. Oke, ikut ya. Coba dari nomor 1. Open your book. Open your book. Satu kali lagi. Open your book. Open your book. Oke, buka bukumu. Buka dalam arti buka ya. Terus sit down please. Sit down, please. Sit down please. Apa artinya? Berdiri. Nah, silakan berdiri ya. Tolong berdiri. Sit down please. Oke. Nah, silakan duduk. Stand up please. Stand up, please. Be quiet please. Be quiet, please. Ya, apa be quiet please? Jangan ribut. Jangan ribut. Kalau don't be noise Jangan ribut. sama ya? Ya. Show your pen. Show your pen, friend. Show your pen. Show your pen. Apa show your pen? Lihatkan Oke, perlihatkan. penmu. Oke, show your bed. Show your pen. Oke, perlihatkan. Langsung. Jadi sekarang kalau saya sebut, jadi kita ciptakan simbol ya. Coba buku, pulpen, coba letakkan di atas meja. Buku, pulpen letakkan di atas meja. Ayo. Kalaupun tidak ada ya, ada simbolnya. Kalau saya sebut open your book, ya, berarti angkat buku. Kalau saya sebut open sit down, nah stand up please, berarti Berdiri. berdiri ya. Jadi
Nah, kalau saya bilang stand up please, berarti begini. Kalau sit down, duduk. Bagus. Kalau show your pen, jadi angkat porpennya. Jadi kalau saya bilang how your bag, show your bag, berarti tunjukkan tasmu. Gitu ya. Tunjukkan tas. Paling dia diangkat. Ada tasnya kan? Ada porpennya? Oke. Kalau seandainya saya sebut di quiet please, rata-rata semua begini ya. Siapa? Di quiet please. Oke. Siap? Siapa? Open your book. Stand up please. Show your bag. Show your pen. Down please. Be quiet please. Be quiet please. Be quiet please. Open your book. Oke, bisa ya? Oke. Satu orang. Apa bahasa Inggrisnya pulpen? Pen. Hah? Pen. Apa bahasa Inggrisnya buku? Book. Oke. Coba sebut, tunjukkan pulpenmu. Ayo. Show your bag. Kemudian satu lagi. Coba berkata buka bukumu. Open your book. Coba jangan ribut. Be quiet, please. Be 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 quiet. quiet, ya. Be quiet. Wait. Be quiet. Oke. Kemudian coba sebut satu orang busy misalnya. Tunjukkan tasmu. Ayo. Oke. Kalau open your book berarti apa? Buka. Oke. Kalau buka tasmu berarti open your bag. Nah. Sekarang jadi kosakata apa yang kita dapat hari ini? Show your book. Show your book. Show your pen. Ya, show your bag, show your pen, show your book. Bisa juga open your book. Nah, terus be quiet, please. Itu paling tidak menjadi modal untuk teman-teman dalam pembelajaran kita. Hanya dalam bahasa Inggris itu lain tulisan, lain yang dibaca, lain. Jadi satu orang praktekkan ya. Ya. Saya minta satu orang oke. Tolong dituliskan di papan tulis tunjukkan yang pulpenmu. Oke, satu orang maju. Oke. Tunjukkan Pulpenmu. apalagi yang tadi yang menjadi kosakata kita? Tunjukkan
dan tasmu. Ayo, Hendra, tulis. Tunjukkan. Terus satu orang tunjukkan ini bukan tunjukin begitu ya, bukan menunjuk ya. So dalam arti itu tunjukkan dalam arti tunjukkan itu kalau tunjukkan itu poin, tapi kalau tunjukkan yang kita maksud di sini tunjukkan itu this is my phone, this is my laptop. Ya, determine for my activity is show my, artinya menunjukkan barang. I saw something, jadi itu menunjukkan barang. Oke, satu orang, apakah benar tulisan tunjukkan tasmu dalam bahasa Inggrisnya tulisan kayak gini, how your bag? Benar atau salah? Ayo. Hah? Harus bukan how ya, tapi ini juga. Oh. Oke. Selanjutnya, jangan ribut. Ayo, Ilyas, jangan ribut. Jangan ribut. Please, you write in English. Jangan ribut. Oke, benar nggak yang ditulis sama Ilyas? Benar. Be quiet. Benar nggak? Benar ya? Jangan ribut dalam arti be quiet, itu jangan berisik. Nah, kalau don't worry, kalau be quiet itu lebih situasinya sebenarnya tenang, ya kan? Kalau don't worry, don't worry tidak, dia lebih kepada enggak, sorry, don't worry. Don't be noise. Be noise lebih kepada itu dalam arti itu. Kalau be quiet itu dia lebih kepada mau dibilang mengajak orang fokus, bukan juga. Daripada intinya situasinya itu be quiet ketika kita letakkan, kita gunakan ketika situasi misalnya Liwanto dalam materi pelajaran kita, dia harus dia fokus dan mengisi-isi, tapi mengganggu ijaz nantinya. Baik, gitu ya. Terus kalau seandainya saya tanyakan seisi ruangan, ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya kursi? Ada nggak? Ayo, bahasa Inggrisnya kursi apa? Satu orang. Kursi. Atau meja. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Meja. Kalau kursi, chair. Atau apa? Ya, chair. Tulisannya kalau meja, ayo sama-sama table. Coba. Table. Meja, table. Nah, table. Dipasangin fan.
Jadi meja, table. Kursi, chair. Coba 1, 2, 3. Chair. Dipasangin fan. Lampu, lampu. Lantai, floor. Atap, roof. Oke. Jadi apa? Meja, table. Kursi, chair. Oke. Jadi untuk yang pertama tadi kan kita sudah pelajari show your pen, show your book, show your bag. Nah, sekarang bisa juga berarti show your table, show your chair, show your pen, show your lamp, gitu ya. Oke. Please. Kalau seandainya saya hapus, apakah artinya tetap jangan ribut? Ya tetap ya. Nah, kenapa harus ada please dan kenapa dipakaikan please? Sebagai bentuk penegasan. Jadi kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia akan berbeda. Tolong ambilkan buku dengan ambilkan buku. Kalau sekedar ambilkan buku, seakan yang mendengar itu merasa bahwa tidak terlalu penting apa yang menjadikannya. Sedangkan kalau kita sudah pakai please, itu menegaskan bahwa betapa pentingnya untuk dilakukan itu please. Kemudian yang kedua, please itu adalah sebagai bentuk etika juga, ketika yang berhubungan dengan suatu perintah, atau ya yang berhubungan dengan suatu perintah pakai please, itu lebih etis. Kalau kita di mana? Kalau kita di Buton, kalau kita di Bahari, nah dalam adat istiadat kita kan sampai dijelaskan terkait tata krama dalam berkomunikasi. Ada istilah tabean, tabe. Nah jadi dalam konteks itu tabe please ini kalau di wilayah adatnya untuk di Indonesia katakanlah di Bahari itu lebih kepada tabe. Itu tabe atau itu seperti itu penegasan dari kata sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang tolong buatkan saya kalimat. Ada saya sudah bagikan LKPD-nya, mungkin bisa lihat LKPD yang ada. Yang pernyataannya ditulis dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama, tunjukkan pulpenmu. Kemudian yang kedua, tunjukkan tas dan buku. Oke. Sekitar berapa menit ya? 5 menit. Jadi yang pertama tunjukkan pulpenmu. Yang kedua tunjukkan tas dan buku. Tunjukkan pulpen, tunjukkan tas dan buku.
Sudah? Oke, saya kira sudah ya. Oke, jadi saya minta satu orang untuk membacakan apa yang menjadi tugasnya teman-teman. Ayo. Ada. Baca ayo, di depan. Yang pertama itu show pen, yang kedua itu show bag and book. Oke. Bisa ya? Apa? Jadi show pen, show Bag and book. Nah, akan lebih bagus kalau kita itu sudah bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kita menggunakan your dan they. Namun untuk your dan they ialah materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Nah, untuk kali ini for this our learning, for this our material, I think enough for about pen, about show your bag, about show your book, and etc. In the next time, we will study about your and about they. Okay. For this time, I think now. Okay? Terima kasih adik-adik sekalian, and I hope you always study hard in your home and don't forget always pray to the God so that you can to be a good human. Bisa ya? Jadi belajar dengan baik supaya kedepannya menjadi orang yang dan kemudian selalu berdoa kepada Allah. Okay, I think enough for our learning today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.